Nah, sobat semuanya, kita balik lagi masih bersama dengan Pak Lurah Sigit. Saya ingin bertanya kepada Pak Lurah nih. Pak Lurah ini kan koleksinya banyak. Kira-kira ada nggak yang bertanggung Singosari? Saya Singosari masih tinggal sekitar 4 mungkin. Tinggal 4. Bentar, kalau tinggal berarti tadinya banyak. Tadinya banyak, ada sekitar 15-an. Singosari. Cuma banyak yang sudah dimari teman-teman para mencari kolektor usaha sepuh. Yang saya simpan, yang paling saya senang itu yang berpamor Belarak Sineret. Belarak Sineret. Iya, Singosari. Singosari berpamor Belarak Sineret. Ada. Karena sebelumnya kan ada yang bilang misalnya di Tangguh Singosari tidak ada pamor Belarak. Ternyata saya pernah tahu dan waktu itu saya ikut berburu. Ternyata sudah dimahari sama orang Brunei kalau tidak salah. Yang umur 13. Orang luar negeri. Nah, di Brunei sana, Malaysia sana masih suka dengan keris-keris yang bertanggung Majapahit, Singosari masih suka. Brunei. Iya. Sampai Filipina karena di sana nenek moyang kita yang asli masih keturunan Majapahit itu masih bermukim di sana. Di luar di mana? Filipina? Iya, di Filipina ada di sekitar Moro sana banyak. Kalau di Malaysia di Johor. Berarti kalau boleh dibilang pusaka yang lari ke luar negeri itu sebenarnya ini Pak ya, sebenarnya juga dimiliki oleh darah sini sendiri. Iya, memang masih keturunan dari Majapahit. Oh gitu ya. Karena Majapahit kita dulu adalah besar dan memang menguasai di jalur-jalur perdagangan. Mulai Selat Malaka, akhirnya dia pindah atau terdesak ke daerah Johor dan masih keturunan daripada Sultan Demak. Sultan Demak kan masih keturunan Majapahit. Itu Suryo Alangan. Kalau pakai gelar sana Suryo Alang gitu. Oh gitu. Nah, ini Pak Lurah. Untuk keris-keris Singosari ini kan kebanyakan didapatkannya kan dari hasil temuan. Apakah benar? Ya memang banyak sekali keris-keris Singosari yang memang ditemukan di jalur-jalur perdagangan sungai. Karena jalur kita perdagangan maupun perang kan harus melalui sungai yang besar-besar seperti mulai sungai Brantas, Sungai Solo, bahkan yang terakhir yang ngetren mulai tahun 2000-an itu banyak ditemukannya keris-keris bercorak Singosari dengan ciri khas gonjo yang lebar, besar, kekar, terus besinya yang kotak. Itu di jalur Sungai Musi. Sungai Musi? Palembang, iya. Nah, setelah menilik sejarah di raja terakhir Singosari sebelum keruntuhan Kerajaan Singosari Prabu Kertanegara, itu adalah memang ada diceritakan di sejarah ekspedisi Pamalayu. Jadi ekspedisi yang untuk menaklukkan Melayu. Melayu Dandawarti adalah Sriwijaya. Makanya di pusat kota Sriwijaya pada waktu itu di jalur Sungai Musi Palembang itu banyak ditemukan pusaka peninggalan Singosari. Gitu gitu. Oh itu termasuk salah satunya yang saya koleksi. Itu saya punya koleksi Singosari, Luk 13, Marosari, yang saya dapat juga dari kolektor sana, pengumpul teman sana. Kolektor Palembang sana? Iya, Palembang. Berarti panjenengan memiliki pusaka ini bukan didapatkan dari sini tapi dari luar Jawa? Iya, dari luar Jawa. Wow, keren sekali. Kita akan melihat nanti sobat bagaimana sih bentuk dari pusakanya, karena apa ya, kalau pusaka-pusaka ini Singosari konon katanya lebih banyaknya itu didapatkan dari hasil temuan seperti itu Bang. Oke, kita akan melihat dulu nih untuk sertifikasinya ini sobat semuanya. Nah ini
Ini adalah untuk jenis pusakanya keris look 13 Pak, dan panjang bilahnya 39,5. Hampir-hampir secorok Pak ini. Iya, ini corok. Kalau memang untuk Singosari itu rata-rata untuk kerisnya memang besar-besar gitu. Iya, besar dan memang terkesan itu dari apa? Dari struktur pembesiannya itu memang lain. Ya, menunjukkan kekasan tersendiri. Oh gitu nih. Karena memang diteliti di dalam pakenan matang tempaan dan bahannya itu bahan pilihan. Bahan pilihan betul-betul yang diambil dari alam, ya memang campurannya juga antara besi pegunungan, dari batu-batu pegunungan, dan mungkin satunya adalah batu meteor yang dicampur dalam satu adonan tertentu yang memang seni tempanya itu lain daripada di zaman-zaman berikutnya. Punya ciri khas tersendiri gitu ya. Oke. Ini dapurnya sobat, ini adalah Parung Sari. Nah, Parung Sari ini kalau boleh dibilang ini hampir-hampir sama dengan Sangklat Pak. Iya. Ada perbedaannya aneh. Kalau di Parung Sari sama Sangklat di ricikannya. Oh, di ricikannya itu seperti di apa? Kemana? Gemennya ya. Itu ada banyak istilahnya jenggot, sama di gembang kacangnya itu ada jenggotnya. Oh gitu. Oke. Warakannya ini sandang walikat sobat, dan auranya atau tuahnya ini berkisar pada kewibawaan dan kerezekian. Ini juga termasuk ini pusaka-pusaka kepangkatan berarti Pak untuk Parung Sari. Iya, Parung Sari memang biasanya hanya dimiliki oleh seorang pembesar istana atau pembesar raja-raja yang punya kedudukan. Oh gitu ya. Boleh dikatakan ini berarti pusaka-pusaka bangsawan. Iya. Gitu ya. Ya, zaman dulu kan memang pusaka itu dibedakan daripada bentuk dan jenisnya, mana yang berhak dimiliki prajurit maupun yang dimiliki oleh bangsawan. Oh iya, benar sekali. Jadi salah satu dari fungsi pusaka itu adalah dia sebagai identitas. Iya. Gitu lah ya. Betul. Nah, gitu sobat. Kalau sekarang siapa yang punya modal bisa memiliki pusaka apa saja bisa Pak ya. Iya. Tapi kalau untuk zaman dulu sobat semuanya ini dipisahkan. Jadi pusaka ini adalah sebuah identitas. Jadi kalau untuk raja pusaka seperti ini, lalu untuk bawahannya seperti ini, dan untuk rakyat ini cuma pakai seperti ini. Seperti itu Pak ya. Nah, kalau sekarang tergantung dari modalnya. Kita akan melihat ini sobat. Untuk pusakanya seperti apa sih? Ini adalah Pertangguh Singosari, dan sepengetahuan saya sobat, untuk Singosari ini adalah dia untuk besinya ini besar-besar untuk pusakanya. Apakah ini juga besar? Kita akan melihatnya nih. Boleh Pak ya? Amin. Sekali. Warangkanya asik ini sobat. Ini dari kayu apa ini Pak? Ini kayu kemuning. Kemuning. Iya. Ini kayunya kayu kemuning sobat. Pikirannya memang bagus sekali karena ini adalah milik dari seorang kepala desa. Jadi memang bagus sekali. Keren. Ini sobat, coba kalian amati ini. Kita akan melihat bagaimana sih bentuk dari keris Parung Sari itu. Dan ini adalah Pertangguh Singosari, dan ditemukannya di Sungai Musi, gitu Pak. Iya. Nah, sobat semuanya, ini kalau kalian lihat di sini sobat semuanya, ini termasuk untuk bilahnya sendiri tergolong masih terawat, gitu Pak. Ya, masih ditemukannya dalam keadaan utuh, masih Oke. sekitar 90%-an. 90%-an. Nah, ini sobat semuanya. Dan tentu saja kalau di Pak Lurah ini sangat dirawat sekali. Ini kalau boleh tahu nih, Pak Lurah, ini kan saya mencium aroma yang sangat wangi. Apakah ini dari karakter besinya? Apakah dari minyaknya Pak Lurah ini? Saya memang memberikan minyak khusus. Minyak khusus, Iya. untuk pusaka ini. Iya, campuran daripada minyak
yang dibeli di toko-toko misi putih sama saya campur baby oil. Oh gitu. Jadi sobat semuanya, dari pusaka-pusaka yang saya review, untuk yang ini wanginya ini kayak khas banget gitu. Makanya saya tanyakan kepada Pak Lurah, kira-kira ini ada dikasih minyak apa ini, sama minyak khusus apa ini kok baunya ini memang baunya memang khusus banget gitu. Nah ini sobat semuanya, coba kalian amati ini. Oh ya Pak, untuk gonjonya sendiri ini kayaknya masuk di kelengan Pak. Iya. Masuk kelengan ya? Iya, gonjo wulung. Ya wulung, gonjonya gonjo wulung. Kalau untuk bilah itu kan nyebutnya adalah kelengan. Kalau untuk di gonjo ini menyebutnya adalah wulung atau hitam legam ini sobat. Keren sekali. Bagus loh ini ya garisnya. Ya, gagah banget. Gagah yang besar. Dan ini didapatkan oleh Pak Lurah dari seorang kolektor atau pencari ini Pak? Ya kolektor temuan di Palembang sana. Kolektor temuan di daerah Palembang. Asik ini sobat. Memegang pusaka-pusaka bagus dengan dengan yang masih terawat seperti ini di hati nih kayaknya kayak nyes gitu. Kalau boleh dibilang apa Pak? Kalau di dalam Tosan Aji itu namanya ngayang hati. Apakah yang saya review ini beberapanya atau semuanya ini merupakan sebuah kelangenan dari Pak Lurah? Ya, semuanya adalah hobi. Hobinya hobi dengan pusaka itu kalau boleh dibilang di samping hobi akan sendiri juga investasi lah. Investasi. Nah, sobat-sobat, ini adalah kesekian kalinya saya mendengar tentang pusaka itu adalah investasi. Jadi bisa digunakan sebagai investasi. Seperti itu Pak. Iya. Apakah menjanjikan Pak investasi di pusaka? Ya sebetulnya kalau kita ketemu sama orang yang memang sama-sama pecinta Tosan Aji, sama-sama istilahnya yang senang dengan pusaka ataupun kolektor ya memang kadang beliau itu memberikan nilai sebuah pusaka itu kadang nggak bisa dipikir akan nilainya. Iya. Nilainya bisa fantastis. Bisa fantastis. Biasa sekali sobat. Ini aja sebenarnya ada dua, yang satunya lo 9. Nah, itu ternyata sama kolektor Jakarta. Nggak usah saya sebutkan namanya, itu sudah dihargai lebih dulu itu 75 juta. Yang lo 9 itu posisi masih belum ada warangka, masih kotor. Masih berupa bilah saja. Iya. 75 juta. Wow. Nah, itu lo 9 Pak ya? Lo 9 ya, ini lo-nya lebih banyak. Waktu itu sudah tahu kan ketika pas saya tanya ini biasanya saya itu lebih murah malah. Yang ini. Iya, padahal menurut istilahnya pakemnya kan malah bagus ya lo 13 pada yang lo 9. Tapi karena lebih utuh yang lo 9 sehingga sudah dihargai lebih dulu itu 75 juta. 75 juta. Oh, keren sekali. Jadi memang itu memang real nyata. Iya, bukan mengada-ngada. Kalau selama ini kan mungkin loh ya, sobat semuanya ada yang masih ragu, apakah benar sih pusaka itu harganya sampai ratusan juta? Memang ada, Pak. Ada nih. Era-era masih dulu sebelum ada wabah itu bila pusaka masih mahal istilahnya itu karena ekonomi kita nggak terganggu sehingga masih stabil. Banyak kolektor yang mahari lebih daripada itu. Oh gitu. Nah, karena sekarang masa-masa pandemi, sehingga mungkin stagnan saja perekonomian kita dan lagi lebih banyak orang yang butuh daripada yang tidak butuh sehingga kolektor menurunkan harga nilainya. Oh gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan bahasanya orang yang memang membutuhkan sebuah geman itu ya tetap harganya juga masih mahal. Benar sekali. Saya sangat setuju sekali sobat. Coba ini biar dipegang oleh Pak Lurah, nanti
saya akan membalik videonya biar kalian lebih tahu lebih detail. Ini loh yang ditemukan di Sungai Musi. Nah, sobat semuanya, ini adalah penampakan dari pusakanya dan ini berdapur Parung Sari nih Pak nggih. Dan ini ada sertifikatnya nih sobat. Nah, dia bertangguh di Tangguh Singosari dan ditemukannya malah ditemukan di Sungai Musi gitu Pak nggih. Palembang. Bisa didekatkan, dibedakan lipatan-lipatan besinya sangat ini khas sekali dengan dapur Singosari sehingga kalaupun ada buatan sekarang yang dituakan, itu perbedaannya adalah pada lipatan ini. Kalau yang bikinan sekarang yang dituakan, diproses istilahnya itu diserupakan seperti sepuh itu nggak bisa sekasar ini lipatannya, pasti ada halusnya. Oh gitu. Iya, itu bedanya. Dan sekarang memang orang masih sangat jarang bisa membedakan antara temuan yang original seperti ini sama yang prosesan. Oh gitu. Karena mereka para pembuat keris empu sekarang itu ingin dihargai lebih mahal seperti temuan sehingga mereka memproses. Tapi tetap bagi yang sudah ahlinya itu nggak akan kesulitan bedakan mana yang prosesan sama yang original. Oh gitu Pak. Ya lipatannya sudah kelihatan, sap-sap besinya itu yang besinya. Karena sap-sap besi yang sekarang yang dibuat baru itu pasti permukaannya halus yang paling dalam. Oh gitu. Kalau ini tetap kasar. Oke siap. Seperti yang ini ya, ini yang di pijitan ini kan ada lipatan-lipatan yang memang konturnya kasar. Oke. Dan ini sobat semuanya, ini adalah sertifikatnya. Jadi kalau ada yang ragu, ini adalah sertifikatnya ini Pak G. Nah, ini adalah untuk tangguhnya sendiri, dia bertangguhnya di Singosari, dan untuk dapurnya ini dapur Parung Sari. Luar biasa sekali. Mungkin kita akan melanjutkan lagi di video selanjutnya. Mungkin untuk di keris ini sobat, karena saya melihat kok kayaknya ini warnanya bagus sekali. Apakah ini keris Bali ataukah keris Lombok ataukah keris yang lain? Nah, nanti kita akan review di video selanjutnya.